Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar kemuhammadiyahan. Kemarin kita sudah belajar tentang lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah. Masih ingatkah siapa pendiri Muhammadiyah dan pendiri Aisyah? Ya, pinter. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, sedangkan pendiri Aisyah adalah Siti Walidah. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari lebih lengkap lagi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 Masehi. Putra keempat dari 7 bersaudara ini memang lahir dari keluarga ulama. Keluarganya juga terkenal sebagai pelopor penyebaran dan pengembangan Islam di Indonesia. Muhammad Darwis adalah anak yang soleh, selalu patuh, sopan, dan hormat kepada kedua orang tuanya. Ia selalu menjaga diri supaya tidak berselisih dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Dia termasuk anak yang sabar. Jika ada teman-temannya yang berkelahi, Darwislah yang menjadi pelerainya. Muhammad Darwis dikenal sebagai anak yang mandiri dan terampil. Ia biasa membuat mainannya sendiri. Salah satu yang ia buat adalah ketapel. Ya, jadi ketika kecil Muhammad Darwis suka bermain ketapel. Ia juga suka mengajak teman-temannya bermain bersama. Bahkan ia sering membuatkan temannya mainan yang sama. Sikap itulah yang membuat teman-temannya senang bermain dengan Darwis. Sikapnya yang suka menolong dan pemurah membuat ia memiliki banyak teman. Pada usia 7 tahun, ia mulai belajar mengaji kepada ayahnya sendiri. Ia mendapat pelajaran agama yang baik di lingkungan tempat tinggalnya. Ia termasuk anak yang tekun belajar. Hasil belajarnya selalu membanggakan orang tuanya. Darwis tercatat sebagai anak yang rajin. Ia datang tepat waktu setiap hari ke sekolah. Sholat 5 waktu juga selalu dijalankan tepat waktu. Tak lupa ia melengkapi dengan sholat sunnah lainnya. Muhammad Darwis adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Pada usia 15 tahun, yaitu tahun 1883, Muhammad Darwis menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah. Perlu waktu berbulan-bulan untuk sampai di kota Mekah, sebab satu-satunya alat transportasi yang digunakan saat Darwis ke Tanah Suci Mekah adalah kapal laut. Pada saat itu, alat transportasi tidak semodern saat ini, sehingga perjalanan memerlukan waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup lama itu tidak membuat Darwis menyerah dan berputus asa. Darwis tetap sabar, semangat, dan ikhlas. Pada saat itulah Darwis mulai belajar dengan ahli-ahli ilmu baru dalam Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampung halamannya tahun 1888, Muhammad Darwis berusia 20 tahun. Ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Ia pun diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Tahun 1902, Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji yang kedua
dan selama 2 tahun beliau juga memperdalam ilmu agama di Mekah hingga tahun 1904. Sepulang dari Mekah, Darwis menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Sama seperti kalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memiliki cita-cita, yaitu memperbaharui pemahaman pengamalan keagamaan sebagian besar umat Islam di Indonesia, memurnikan keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Beliau menyebarluaskan dengan tabligh ke berbagai kota. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga seorang pedagang batik yang sukses, sehingga beliau juga menyebarkan Muhammadiyah pada teman-teman pedagangnya. Tujuan mengajak kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Pada awal didirikannya Muhammadiyah banyak kalangan yang menentang. Namun akhirnya Muhammadiyah berkembang hampir di seluruh Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pekerja keras yang tidak kenal lelah. Lebih dari 11 tahun beliau menjaga keutuhan Muhammadiyah. Akhirnya pada tanggal 23 Februari 1923 pada usia 55 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Beliau meninggal di Kampung Kauman, Yogyakarta dan dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Anak-anak, itu tadi kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang kita lanjutkan kisah dari Siti Walidah. Beliau adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir di Kauman, Yogyakarta. Putra dari Kiai Haji Muhammad Fadil, sejak kecil telah mendapat pendidikan agama yang baik. Ayahnya adalah seorang pejabat agama di Keraton Yogyakarta. Berasal dari keluarga yang taat beragama, Siti Walidah banyak mendapat pelajaran agama dan pelajaran kehidupan sehari-hari. Ayahnya yang seorang penghulu selalu menanamkan nilai-nilai agama. Siti Walidah juga termasuk anak yang beruntung. Ia mendapat perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Ibunya terkenal dengan sebutan Nyai Mas, mengajarkan banyak keterampilan kepadanya, misalnya keputrian, memasak, menjahit, menyulam, dan semuanya diajarkan kepada Siti Walidah. Meskipun tumbuh di keluarga sederhana dan tidak pernah mendapat pendidikan formal, namun Siti Walidah tetap menunjukkan sikap yang baik dan mulia. Sikapnya yang rendah hati dan dermawan membuat ia banyak disukai teman-temannya. Seiring berjalannya waktu, Siti Walidah tumbuh menjadi remaja putri yang jelita. Perilakunya lebih menonjol dibanding teman seusianya. Ketaatannya dalam beribadah dan keindahan budi pekertinya membuat semua kagum kepadanya. Apalagi ketika remaja, ia mulai menunjukkan sifat kepemimpinannya. Ia mengajarkan banyak hal kepada teman-temannya, mengaji, ibadah, keputrian,
keterampilan, dan sebagaimana yang ia dapatkan dari ayah dan ibunya. Ia juga terkenal dengan sifat kedermawanannya yang tinggi, terlebih pada fakir miskin dan anak yatim. Sifatnya yang suka menolong membuat banyak orang datang untuk mendapat bantuan, baik berupa barang maupun nasihat-nasihat hidup. Siti Walidah memang tidak pernah mendapatkan pendidikan secara formal. Ia bersekolah di rumah, diajarkan tentang Islam, Al-Quran, termasuk bahasa Arab. Meski begitu, pandangannya sangat luas. Kedekatan dan keikutsertaannya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengembangkan Muhammadiyah membuat Nyai Ahmad Dahlan dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan bangsa. Pada tahun 1914, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan Sopo Tresno. Beliau dan Kiai Haji Ahmad Dahlan bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya. Beliau mulai memusatkan perhatian pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan perempuan, dengan mengajarkan membaca dan menulis melalui Sopo Tresno. Bersama suami dan beberapa pemimpin Muhammadiyah lainnya, Nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian Sopo Tresno sebagai kelompok perempuan. Sopo Tresno memutuskan mengganti nama menjadi Aisyah, berasal dari nama istri Nabi Muhammad, yakni Aisyah, diresmikan pada tanggal 22 April 1917 dengan Nyai Ahmad Dahlan sebagai ketua. Melalui Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Sekolah Aisyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan, yakni catur pusat atau 4 pusat, yaitu pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah. Sebagai sosok muslimah teladan, Siti Walidah selalu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai pemimpin muslimah, beliau selalu tegas dan berani. Selain itu, kecerdasan pikiran beliau menjadi ciri khas kepribadian beliau. Siti Walidah tetap tekun dalam belajar untuk memperluas pengetahuannya. Beliau juga tetap rendah hati dan dermawan. Sebagai seorang pemimpin, maka beliau sering menjadi mubalighat dalam berbagai kegiatan. Siti Walidah selalu berusaha menjadi pemimpin yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya yaitu Siti Walidah. Semoga kalian kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang solih-solihah, yang bijaksana seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, selalu pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.